Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaskazar Rijauza dengan NIM 120220219 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota TPB 54. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PKS, yaitu saya membuat dua program C++. Yang pertama, program mengenai materi perhitungan energi kinetik dari mata kuliah fisika dasar. Kemudian program yang kedua itu perhitungan molalitas dari mata kuliah kimia dasar dengan menggunakan konsep percabangan, perulangan, dan juga array. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan program pertama mengenai program perhitungan energi kinetik dari materi fisika. Di sini saya memilih materi perhitungan energi kinetik karena energi kinetik ini mudah untuk ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga materinya cukup mudah untuk dipahami. Jadi langsung saja, pertama kita masukkan seperti biasa include stream-nya, kemudian masukkan using namespace, lalu integer main, lalu di sini saya integer pilih I, K, M, V, E, K kali bagi, ini saya pilih sebagai array-nya. Kemudian di sini ada perulangan do dengan cout-nya itu judulnya program perhitungan energi kinetik. Lalu cout n, kemudian ada 3 pilihan, di sini ada cout yang pertama menghitung energi kinetik, kemudian menghitung kecepatan benda, lalu menghitung massa benda tegar. Dengan si in pilih, lalu untuk percabangannya di sini percabangan if. Sebagai contoh, jika kita memilih pilihan satu seperti ini, itu akan di sini ada float-nya juga. Float ini fungsinya untuk mendapat data bilangan real atau bilangan eksponen. Kemudian di sini pilihan pertama itu kan menghitung nilai energi kinetik. Maka yang pertama cout-nya yang akan muncul itu adalah kita harus masukkan nilai massa benda tegarnya dahulu. Kemudian kita masukkan di siin, lalu kemudian juga user akan disuruh untuk memasukkan nilai kecepatan bendanya. Lalu di sini akan muncul rumus EK-nya sama dengan M dikali V dan dikali V per 2. Lalu cout-nya nilai energi kinetik adalah, lalu akan muncul jawabannya di cout N ini. Kemudian di sini juga ada percabangan if else. Ini jika kita memilih pilihan kedua yaitu untuk menghitung nilai kecepatan. Di sini kembali ada juga float. Lalu cout-nya di sini user akan diminta untuk memasukkan nilai massa benda tegarnya dulu. Kemudian setelah dimasukkan akan muncul lagi pertanyaan untuk memasukkan nilai energi kinetik. Kemudian ini rumusnya dari nilai kecepatan. Lalu akan muncul di sini nanti jawabannya dari cout n. Kemudian ada percabangan if else lagi untuk pilihan ketiga sama seperti tadi. Lalu user akan diminta untuk memasukkan nilai kecepatan benda terlebih dahulu, kemudian nilai energi kinetik, baru nilai massa benda tegarnya akan muncul di cout n. Lalu ini ada lagi di baris ke-76 dan 78 ada if else lagi untuk menyatakan perulangan, jawaban dari perulangan. Jika ingin untuk mengulang lagi, maka user diminta untuk menginput huruf Y. Jika tidak ingin mengulang, maka user akan input nilai N. Langsung saja kita demokan programnya di sini. Di sini langsung muncul judulnya yaitu program perhitungan yang pertama menggunakan energi kinetik, menghitung kecepatan benda, kemudian menghitung massa benda tegar. Lalu di sini akan muncul pilihan Anda adalah pilihan user. Kita memilih yang nomor 1 mungkin terlebih dahulu. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan nilai massa benda tegarnya. Di sini kita masukkan saja sebagai contoh 30, enter. Kemudian nilai kecepatan bendanya kita masukkan saja sebagai contoh 78, enter. Maka nilai energi kinetik yang muncul jawabannya di sini adalah 91.260. Apakah Anda ingin mengulang? Jika ingin mengulang, user cukup langsung saja mengetik huruf Y, maka akan muncul lagi seperti ini. Lalu pilih aja lagi, misalnya pilihan nomor 3. Nilai kecepatan benda sebagai contoh 15, kemudian nilai energi kinetiknya kita masukkan saja 2000. Lalu akan muncul nilai massa benda tegarnya adalah 17.778. Gitu. Apakah Anda ingin mengulang? Jika user tidak ingin lagi mengulang, maka cukup mengetik N dan program pun selesai. Berikut ini ada flowchart dari perhitungan energi kinetik
Jadi langsung saja kita mulai dengan main, kemudian kita deklarasikan dengan integer pilih I, K, M, V, E, K, kali dan juga bagi. Kemudian kita masukkan output pilih I, K, M, V, E, K, kali dan juga bagi. Nah, di sini untuk array-nya itu di integer yang ini. Kemudian di sini kita masukkan input pilih, maka akan muncul if percabangan ya, ini dengan percabangan if, lalu muncul menghitung energi kinetik. Jika ingin menjawab benar, maka langsung aja di sini akan ada output masukkan benda tegar, kemudian input M, output masukkan kecepatan benda, input V, dan juga akan muncul output energi, nilai energi kinetik adalah, lalu hasilnya akan muncul. Jika false, di sini ada contohnya lagi menghitung massa dari benda tegar, maka di sini ada output masukkan kecepatan, input V, output masukkan energi kinetik, input EK, M, ini rumusnya 2 dikali Eka per V kali V, outputnya nilai massa benda tegar adalah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian di sini ada lagi if-nya menghitung kecepatan benda dengan output masukkan benda tegar, input M, output masukkan energi kinetik, input Eka, kemudian ini rumusnya V sama dengan 2 kali Eka per M, kemudian outputnya lagi nilai kecepatan benda adalah, maka lalu akan muncul hasilnya. Lalu di sini ada output lagi, apakah Anda ingin mengulang? Jika Anda ingin mengulang, langsung saja pilih true, lalu program pun selesai. Baiklah, kemudian untuk program kedua, di sini saya mengambil materi dari materi kimia dasar, yaitu menghitung molaritas, dan juga volume. Nah, jadi langsung saja di sini yang pertama kita masukkan seperti tadi, seperti biasa, include IOStream-nya, kemudian using space, dan judulnya itu suatu zat larut dalam suatu larutan. Nah, di sini saya memakai void molaritas, double volume, integer banyak. Ini itu himpunan kosong, void itu seperti himpunan kosong dari suatu fungsi. Nah, ini saya pilih sebagai array-nya. Kemudian akan muncul cout dengan judul mau berapa kali hitung. Ini termasuk salah satu perulangannya. Lalu akan muncul Cn banyak, jika memilih banyak, maka akan muncul float molaritas banyak dengan hasil perulangan for dengan integer I sama dengan 0, I banyak, I plus plus. Lalu akan muncul siwat masukkan M, lalu masukkan V, molaritas I sama dengan molaritas kali volume sebagai rumus, kemudian perulangan for lagi, lalu hasil. Nah, baru di sini siwat hasil molaritas keberapa akan muncul hasilnya di sini. Kemudian di sini ada void molaritas, jika yang tadi molaritas, sekarang molaritas, double molaritas, double volume, integer banyak sebagai array, kemudian cout mau berapa kali hitung sebagai perulangan, sebagai termasuk contoh perulangan, lalu di sini Cn-nya banyak, void molaritas, ini sama seperti tadi, kemudian di sini ada cout, user diminta untuk masukkan nilai N-nya, lalu masukkan nilai V, lalu molaritas I sama dengan molaritas per volume sebagai rumus. Lalu di sini ada perulangan for. Nah, di sini hasil sama dengan molaritas, maka di cout-nya hasil molaritas keberapa akan muncul hasilnya di sini. Lalu untuk yang ketiga, ini ada void volume, double molaritas, integer banyak. Di sini ini untuk menghitung nilai volume. Ini sama seperti tadi, user diminta untuk masukkan nilai M-nya, lalu masukkan nilai N. Lalu di sini akan muncul hasil volumenya, cout ini. Lalu ada integer main, di sini ada integer main, ini rumusnya sama seperti tadi. Nah, di sini ini untuk judul awal ketika user membuka program ini. Nah, di sini ada cout. Yang pertama itu rumus molaritas per N2. Terus yang kedua itu rumus molaritas per N3. Lalu juga rumus volume. Nah, lalu cout-nya lagi ada pilih rumus. Itu user akan diminta untuk memilih pertanyaan dengan nomor yang pertama, nomor kedua, atau nomor yang ketiga. Lalu ini percabangan if. Di sini untuk rumus dari judul ini tadi, ini rumus yang pertama, rumus yang kedua, untuk rumus yang ketiga. Lalu di sini ada cout, apakah Anda ingin mengulang, lalu akan muncul jawaban ulang, maka jika user tidak ingin mengulang, maka cukup mengetik N, lalu program selesai. Kemudian di sini ada percabangan if else ya. Yang ini percabangan if else, yang ini percabangan if. Lalu jika
user ingin mengulang programnya, maka kembali mengetik Y, sama seperti program sebelumnya, maka program pun akan mengulang. Langsung saja mungkin kita demokan. Nah, ini tampilan awal dari demo programnya. Jadi di sini ada langsung muncul 3 pilihan, yaitu yang pertama rumus molaritas, kedua rumus molaritas, kemudian rumus volume. Nah, di sini user akan diminta untuk memilih rumus yang ingin user pilih. Di sini saya langsung coba saja sebagai contoh pilihan pertama. Lalu akan muncul pertanyaan mau berapa kali hitung. Lalu saya pilih saja sebagai contoh 2, masukkan M ke 1. Kita masukkan 18, kemudian yang kedua mungkin 30, yang kedua kita masukkan 20, lalu yang kedua kita masukkan 50. Lalu di sini pun akan langsung muncul hasil molaritas yang pertama, itu 540, dari yang ini, M sama yang ini. Lalu hasil molaritas yang kedua itu ada 1000, sebagai yang ini tadi, yang telah user masukin. Lalu akan ada pertanyaan apakah Anda ingin mengulang. Jika user ingin mengulang, ketik Y, enter, lalu akan muncul lagi pilihan seperti yang awal. Lalu kita masukkan saja contoh 3, pilihan 3, mau berapa kali hitung, cukup 1 saja, lalu kita masukkan M, 20, 20, kemudian masukkan N-nya, ini kita masukkan di sini 12. Lalu akan muncul hasil volumenya, yaitu 1,66667. Apakah ini mengulang? Jika user tidak ingin mengulang lagi, cukup ketik N, maka program pun selesai. Baiklah, kemudian ini ada contoh flowchart dari molaritas program yang sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita mulai dengan main, kemudian ada output cout, mau berapa kali hitung, ini juga termasuk sebagai contoh perulangan ya. Kemudian akan muncul input in banyak, kemudian ada output molaritas banyak, I sama dengan 0, kemudian akan muncul percambangan if molaritas. Nah, kemudian di sini akan muncul output, ini yang muncul pilihan ya, yang pertama itu output masukkan molaritas. Ada input molaritas, kemudian output masukkan volumenya, kemudian input volume, lalu sini ada assign molalitasi sama dengan molaritas kali volume, ini sebagai rumus, kemudian output nilai molaritas, lalu hasilnya pun akan muncul. Lalu kemudian jika ingin menghitung molaritas, akan muncul output masukkan molaritasnya, kemudian input, lalu output masukkan volume, input volumenya, kemudian ada assign molaritasi, molaritas per volume, kemudian output nilai molaritas adalah, kemudian hasilnya pun akan muncul. Lalu kemudian untuk percambangan if yang menghitung nilai volume, akan ada output masukkan molaritas, kemudian input, lalu output masukkan molaritas, input, kemudian di sini asalnya volume sama dengan molaritas per molaritas, output nilai volume adalah, lalu hasilnya pun akan muncul. Lalu ini pun selesai.